Kisah legenda Putri Lalaintan dan asal-usul Tanjung Menangis. Tanjung Menangis adalah sebuah tanjung yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa. Tebing yang menjulang ke arah laut itu memiliki panorama alam yang sangat indah. Pantainya bersih, air lautnya jernih. Di pesisir pantai Tanjung, terdapat batu yang sangat besar dan tinggi. Rumput-rumput yang hijau di sekitar pantai dan hamparan pasir pantai putih. Sungguh keindahan yang sangat luar biasa. Para nelayan yang pulang melaut selalu melewati tanjung itu. Apabila malam tiba, sesekali mereka sering mendengar suara tangisan seorang wanita. Konon hal tersebut terkait dengan asal-usul penamaan Tanjung Menangis dengan kisah seorang putri. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Sulawesi kuno yang terletak di antara hutan lebat yang misterius dan pantai yang berkilauan, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tiada banding. Putri Datu Sumbawa, yang diberi nama Lalaintan, memiliki budi pekerti yang sangat lemah lembut dan berhati mulia, mencerminkan nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Terkenal dengan kesantunannya yang luar biasa dan kemurahan hatinya, Putri Lalaintan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pada suatu waktu, penyakit aneh menghampiri sang putri. Tubuhnya dipenuhi dengan bintik-bintik merah bernanah, kulitnya bersisik menyerupai ular, dan mengeluarkan bau yang menyengat. Belum pernah Datu Sumbawa dan permaisurinya menyaksikan penyakit semacam ini sebelumnya. Duka menyelimuti seluruh negeri, terutama bagi seisi istana. Datu dan permaisurinya terperangkap dalam kesedihan yang mendalam, siang dan malam mereka diliputi kekhawatiran dan keputusasaan. Apakah mungkin sakitnya anak kita adalah akibat dari perbuatan kita, Kanda? Tanya sang permaisuri dengan suara yang penuh kekhawatiran. Apa maksudmu, Dinda? Aku tak mengerti. Bukankah kita telah berusaha keras mengobatinya dengan berbagai cara? Jawab Datu dengan nada bingung. Ya, Kanda. Itulah yang terus menjadi bahan renunganku selama ini. Segala upaya telah kita lakukan, dan semua tabib istana bahkan telah menyerah. Mungkin, kita selama ini kurang bersedekah kepada rakyat miskin, kata sang permaisuri dengan penuh perenungan. Ah, jangan berpikir yang macam-macam, Dinda. Apa hubungannya penyakit anak kita dengan sedekah? Balas Datu dengan nada skeptis. Mungkin saja, Kanda. Mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan cobaan seperti ini untuk mengingatkan kita, jawab permaisuri dengan lembut namun tegas. Cukup, Dinda. Aku tak mau mendengar alasanmu lagi, potong Datu dengan nada tegas sebelum beranjak pergi, meninggalkan istrinya dalam kekesalan. Dalam pikirannya, ia harus menemukan cara lain untuk menyembuhkan sang putri yang sangat dicintainya. Dengan ini, Datu Sumbawa merenung dan bertekad mencari jalan keluar yang terbaik bagi penyakit putrinya yang misterius itu. Keputusasaan mereka berubah menjadi tekad kuat bahwa mereka tidak akan menyerah hingga menemukan jalan penyembuhan bagi putri kesayangan mereka, Lalaintan Mas Bulaeng. Keesokan harinya, suasana istana tampak sunyi dan penuh kecemasan. Datu Sumbawa memanggil seluruh menteri, hulu balang, dan pengawal setianya. Dengan hati yang berdebar dan tekad yang membara, ia memutuskan untuk mengadakan sayembara demi kesembuhan sang putri yang tercinta. Raja kemudian memerintahkan para hulu balang menuju ke alun-alun kerajaan untuk mengumumkan sayembara tersebut kepada seluruh rakyat. Pengumuman. Pengumuman. Wahai seluruh rakyat Sumbawa, dengarlah. Datu Sumbawa mengadakan sayembara yang agung. Barang siapa yang dapat menyembuhkan Tuan Putri akan diberi hadiah yang tak ternilai. Jika yang menyembuhkan adalah seorang perempuan, ia akan dijadikan saudara. Namun jika ia seorang laki-laki, ia akan dijadikan suami. Suara gemuruh para hulu balang menggema di seluruh penjuru alun-alun, menyebar dengan cepat hingga ke pelosok negeri dan bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga. Pengumuman Raja Sumbawa yang penuh dengan harapan dan keputusasaan itu menarik perhatian banyak lelaki dari berbagai penjuru tanah Samawa. Mereka berbondong-bondong datang, berharap dapat menyembuhkan putri yang mempesona, Lalaintan Mas Bulaeng. Silih berganti, para dukun dan ahli pengobatan terbaik dari berbagai daerah mencoba peruntungan mereka.
Mereka datang dengan ramuan dan mantra yang telah dipercaya turun-temurun. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan penyakit misterius yang diderita sang putri. Setiap upaya yang dilakukan tampak sia-sia, meninggalkan sang datu dan permaisurinya dalam duka yang mendalam. Harapan mereka kembali meredup di tengah gelombang tantangan dan ketidakpastian yang terus menggelayuti hati mereka. Dalam suasana penuh tekanan itu, Datu Sumbawa tak putus asa. Ia tetap bertekad mencari cara terbaik untuk menyembuhkan putri tercinta. Dengan segala upaya yang masih tersisa, ia berharap ada satu sosok yang mampu membawa keajaiban dan mengakhiri penderitaan Lalaintan Mas Bulaeng yang telah merundung seluruh kerajaan. Suatu hari, dalam suasana istana yang penuh dengan kecemasan dan kesedihan, datanglah seorang lelaki tua yang penampilannya sangat berbeda dengan tamu istana pada umumnya. Bajunya putih namun sudah lusuh dan berbau tak sedap, janggutnya panjang dan lebat, tubuhnya bongkok, dan ia berjalan dengan bantuan tongkat kayu yang sederhana. Penampilannya yang kumal dan memprihatinkan membuatnya tidak mendapat sambutan hangat dari para pengawal kerajaan maupun keluarga raja. "Hai orang tua, siapa kau dan apa maksud kedatanganmu ke istana?" tanya seorang hulu balang dengan nada meremehkan. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, lelaki tua itu menjawab, "Hamba hanyalah seorang rakyat biasa. Hamba ingin mencoba menyembuhkan Tuan Putri." Tawa meremehkan pun terdengar dari hulu balang. "Apa kau tidak lihat bagaimana rupamu itu? Orang seperti kau tidak pantas mengikuti sayembara ini. Lihat dirimu, kau tua dan bau. Kau tak akan mungkin bisa menyembuhkan Tuan Putri," kata hulu balang sembari mengusir lelaki tua itu dari istana. Namun, sebelum lelaki tua itu benar-benar diusir, Datu menahannya. Dengan tatapan yang penuh harapan, Datu meminta lelaki tua itu untuk mencoba menyembuhkan putri kesayangannya. Setelah mendapat izin, lelaki tua itu dibawa masuk untuk melihat kondisi sang putri yang terbaring lemah. Setelah mengamati keadaan putri, lelaki tua itu memutuskan untuk membawanya ke sebuah tempat yang sangat istimewa, yaitu di sebuah kebun di Karanglapan. Di tempat itu, dengan penuh hikmat, ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Ajaibnya, dari tempat tersebut seketika keluar air yang jernih dan segar. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Buin Ai Awak. Lelaki tua itu kemudian memandikan Tuan Putri dengan air ajaib tersebut. Pada siraman pertama dan kedua, belum tampak perubahan pada tubuh Tuan Putri. Namun, pada siraman ketiga, keajaiban terjadi. Seluruh penyakit yang diderita Tuan Putri hilang, kulitnya kembali normal seperti sedia kala, sehat dan bercahaya. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan, mereka kembali ke istana. Datu dan permaisuri menyambut putri mereka dengan pelukan penuh cinta dan air mata kebahagiaan. Sang putri, Lalaintan Mas Bulaeng, kini sembuh sepenuhnya, dan lelaki tua yang telah membawa keajaiban itu diangkat sebagai sosok yang sangat dihormati dan dihargai di seluruh kerajaan. Seluruh rakyat Sumbawa bersukacita merayakan kesembuhan putri yang mereka cintai dan memuji kebijaksanaan serta kebaikan hati lelaki tua yang tak terduga itu. Begitulah setelah kesembuhan sang putri, si lelaki tua renta itu datang menghadap Datu Sumbawa untuk menagih janji yang telah diucapkan. Ia berharap mendapatkan haknya untuk menikahi sang putri sebagai balasan atas kesembuhannya. Namun, Datu Sumbawa, dalam hatinya, merasa dilema. Apakah mungkin aku akan menikahkan anakku dengan orang tua renta ini? Apa kata raja-raja lain nantinya? Di mana aku akan menaruh mukaku? Pikirnya dengan penuh kegelisahan. Dalam kebingungannya, Datu Sumbawa memutuskan untuk mengganti hadiah sayembara dengan yang lain. "Wahai Pak Tua, melihat kondisimu seperti itu tidak mungkin aku menikahkan anakku denganmu," katanya dengan nada tegas. "Apa maksud Baginda? Bukankah hamba berhak menikahi Tuan Putri karena telah berhasil menyembuhkannya?" jawab lelaki tua itu dengan nada yang bergetar, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kau memang tidak pantas. Bisa saja kau menyembuhkan Tuan Putri dengan menggunakan sihir, siapa yang tahu," kata Panglima, menambahkan dengan nada merendahkan. "Aku akan mengganti hadiah itu dengan harta sebanyak apapun yang kau inginkan," kata Datu Sumbawa, mencoba mencari jalan tengah. Mendengar perkataan Datu,
Lelaki tua itu merasa tersinggung dan terhina. Ia merasa ditipu oleh Datu Sumbawa dan merasa kepercayaannya dikhianati. Melihat peristiwa itu, sang putri merasa iba. Ia tidak ingin rakyat mengecap ayahnya sebagai raja yang ingkar janji. Dengan hati yang tulus, ia pun berkata, "Ayahanda, aku bersedia menikah dengannya." Mendengar kata-kata putrinya, Datu Sumbawa seketika menjadi murka. Dengan amarah yang membara, ia mengusir lelaki tua itu dari istana. "Cukup, pergi dari sini, jangan pernah kembali," perintahnya dengan suara lantang. Dengan perasaan kecewa dan terluka, tanpa menoleh lagi, lelaki tua itu pun pergi meninggalkan istana menuju perahu yang telah ditambatkan di tepi pantai. Hatinya penuh dengan kesedihan, namun ia tahu bahwa martabatnya lebih berharga daripada harta ataupun pengakuan. Ia pergi dengan langkah perlahan, meninggalkan istana yang penuh dengan kenangan pahit, namun membawa harapan bahwa suatu hari nanti, keadilan akan berpihak padanya. Dengan sendu hatinya, sang putri berlari menembus keremangan senja, mencoba mengejar lelaki tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika ia tiba di tepi pantai, hatinya teriris melihat sampan yang dinaiki lelaki tua itu telah melaju jauh menuju lautan. Ternyata, lelaki tua tersebut sebenarnya adalah seorang pemuda tampan, putra dari Raja Bone Sulawesi. Dengan segala keterbatasannya, ia hanya berbekal selembar kain untuk menyeberang ke Pulau Sulawesi melalui pantai Tanjung Menangis. Belum sempat berlayar jauh, sang putri yang penuh tekad telah tiba di pantai, berharap bisa ikut serta dengan putra Raja Bone itu. Namun, apa daya, sampan kecil itu sudah terlalu jauh di tengah lautan. Hati pemuda itu pun teriris mendengar ratapan sang putri. "Apa yang harus kuperbuat? Ayahandamu telah mengingkari janji," bisik pemuda itu dalam hatinya, penuh kepedihan. Dengan nada puitis, pemuda itu melantunkan sebuah lagu perpisahan, suaranya menggetarkan udara senja dan melambai kepada sang putri dengan penuh duka. Lantunan itu menambah kesedihan sang putri yang semakin ingin pergi bersama pemuda idamannya yang telah berlayar jauh. Meski para pengawal kerajaan mencoba membujuknya pulang ke istana, ia tetap tak bergeming. Dengan air mata yang menetes di pipinya, sang putri bersumpah, "Lebih baik aku menjadi batu daripada harus pulang ke istana tanpa dirimu." Hatinya telah terluka dalam oleh cinta yang tak tergapai dan pengkhianatan ayahandanya. Konon, cerita ini berakhir dengan berubahnya sang putri menjadi sebuah batu yang menyerupai seorang yang tengah menangis. Batu itu kini dikenal sebagai Batu Tanjung Menangis, sebuah saksi bisu dari cinta yang terhalang oleh kebohongan dan janji yang diingkari. Batu itu terus berdiri, seakan-akan meratapi nasibnya yang malang, menjadi simbol dari kesedihan yang abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.